Gedung Capitol berguncang. Di ruang-ruang sidang Kongres Amerika yang biasanya tertutup rapat, sebuah kebenaran pahit mulai merembes keluar ke permukaan. Ini bukan lagi soal diplomasi, ini adalah soal pengkhianatan terhadap konstitusi. Donald Trump, presiden yang menjanjikan America First, kini dituduh sedang menjalankan agenda Israel First. Dua orang kepercayaan Trump sendiri, Menteri Luar Negeri Marco Rubio dan Sekretaris Pertahanan Pete Hegseth, membongkar kotak Pandora yang selama ini tertutup rapat. Mereka menyebut bahwa perang melawan Iran bukanlah keputusan strategis Pentagon. Beberapa analis menduga perang ini merupakan kehendak mutlak dari Benjamin Netanyahu. Pertanyaannya, mengapa Trump begitu patuh? Sejak kapan seorang presiden Amerika Serikat tunduk seperti pion pada perintah Perdana Menteri negara lain? Dunia kini bertanya-tanya, rahasia gelap apa yang diketahui Netanyahu tentang Trump? Apakah ini soal skandal finansial, ataukah ada sesuatu yang jauh lebih pribadi yang membuat Trump tidak berdaya menolak permintaan perang ilegal ini? Mantan agen CIA bahkan telah mengonfirmasi bahwa seluruh alasan perang ini, yakni rumor nuklir Iran, adalah kebohongan besar. Dua estimasi intelijen nasional, CIA secara tegas menyatakan Iran tidak sedang membangun senjata nuklir. Ayatollah Khamenei bahkan telah mengeluarkan fatwa melarang senjata nuklir selama puluhan tahun. Jadi jika tidak ada ancaman nuklir, untuk apa Amerika mengorbankan pasukannya di Timur Tengah? Jawabannya hanya satu, untuk memuaskan haus kekuasaan Zionis di bawah komando Netanyahu. Netanyahu dilaporkan telah membohongi setiap presiden Amerika, membuat Iran seolah-olah menjadi ancaman eksistensial, hanya agar tentara Amerika mau menjadi perisai hidup bagi Israel. Dan sekarang kebohongan itu mulai memakan tuannya sendiri. Di jalanan San Diego, California, kemarahan rakyat Amerika sudah tidak bisa dibendung lagi. Ratusan warga turun ke jalan, meneriakan penolakan terhadap agresi militer Amerika dan Israel di Timur Tengah. Donald Trump harus pergi, teriak mereka di Waterfront Park. Rakyat Amerika muak melihat uang pajak mereka digunakan untuk membom sekolah dan kapal di negara yang jaraknya ribuan mil, sementara infrastruktur di dalam negeri terbengkalai. Mereka menuntut satu hal, pulangkan pasukan Amerika sekarang juga. Di medan tempur, skenario kemenangan cepat yang dijanjikan Trump berubah menjadi mimpi buruk yang mematikan. Amerika mungkin berhasil menenggelamkan kapal induk Iris Dena milik Iran di dekat perairan Sri Lanka dengan torpedo kapal selam nuklir. Namun Iran tidak tinggal diam. Balasan dari Teheran datang lebih cepat dan lebih mematikan dari yang diperkirakan oleh Pentagon. Pasukan Garda Revolusi Iran, IRGC, melancarkan operasi True Promise 4. Hasilnya, dua kapal perusak Amerika dilaporkan terbakar hebat setelah dihantam rudal Qader 360 yang memiliki jangkauan 650 km. Asap hitam membubung tinggi di atas samudra, menandakan bahwa supremasi laut Amerika tidak lagi tak tertandingi. Namun kejutan terbesar terjadi di dekat USS Abraham Lincoln, salah satu kapal induk terbesar dan termahal di dunia milik Amerika. Drone bunuh diri Shahid 139 milik Iran dilaporkan berhasil menembus pertahanan udara kapal induk tersebut. Meski Pentagon berusaha menutup-nutupi fakta ini, laporan intelijen menyebutkan bahwa personil di atas USS Abraham Lincoln sempat ketar-ketir saat drone tersebut meluncur dengan agresif dalam ketinggian rendah. Kapal induk nuklir kebanggaan Amerika itu kini dilaporkan terpaksa menjauh dari wilayah Laut Mediterania untuk menghindari kehancuran total. Ketakutan mulai menyebar di Washington. Gestur tubuh Donald Trump dalam pertemuan-pertemuan publik terlihat semakin linglung dan tidak percaya diri. Kabarnya, tekanan ini semakin memuncak setelah markas CIA di Riyadh, Arab Saudi, ikut menjadi sasaran rudal Iran. Trump kini berada di persimpangan jalan yang fatal. Terus membantu Israel dan dihancurkan oleh perlawanan Iran, atau menghentikan perang dan menghadapi kemarahan Netanyahu yang memegang rahasia gelap sang presiden. Di saat Amerika sedang terdesak,
Koalisi NATO yang selama ini menjadi tulang punggung kekuatan Barat mulai pecah berkeping-keping. Spanyol dengan berani secara resmi melarang Amerika menggunakan pangkalan militer di wilayahnya untuk menyerang Iran. Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sánchez, menyatakan dengan tegas bahwa mereka menentang intervensi militer yang tidak adil dan berada di luar hukum internasional. Trump meradang. Ia segera memerintahkan Menteri Keuangan Scott Bessent untuk menyiapkan sanksi ekonomi dan embargo terhadap Spanyol. Tapi Spanyol tidak bergeming sedikit pun. Langkah berani Spanyol ini bahkan mendapat apresiasi langsung dari Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, yang menyebut Spanyol sebagai teladan moral bagi bangsa-bangsa Eropa. Bukan hanya Spanyol, Inggris pun mulai menunjukkan sikap yang sama. Meski tidak secara terang-terangan menolak pangkalan, Inggris dengan tegas menolak mengirimkan pasukan tambahan untuk membantu Amerika dan Israel. Negeri tiga singa itu seolah berkata, "Perang ini adalah milik Anda, jangan seret kami ke dalamnya." Keretakan koalisi ini tidak berhenti di Eropa. Di Timur Tengah, aliansi Arab yang biasanya berada di belakang Amerika mulai menarik diri. Arab Saudi merasa telah dikhianati dan dijadikan tumbal. Mengapa? Karena Amerika ketahuan melakukan propaganda murahan dengan menuduh Iran menyerang kilang minyak Ras Tanura milik Saudi. Teheran segera menghubungi Riyadh, menjelaskan bahwa itu adalah operasi bendera palsu yang dirancang untuk mengadu domba sesama negara Muslim. Pejabat Arab Saudi yang berbicara secara anonim kepada CNN mengungkapkan kekecewaan yang mendalam. Amerika dituduh bersikap egois dengan mengalihkan seluruh sistem pertahanan udara di kawasan Teluk hanya untuk melindungi Israel. Sementara itu, negara-negara Arab yang menampung pangkalan militer Amerika dibiarkan terbuka tanpa perlindungan terhadap potensi serangan balasan Iran. Amerika meninggalkan kami hanya demi Israel, ungkap pejabat tersebut dengan nada dongkol. Kini, bendera merah, simbol balas dendam dalam tradisi Iran, telah berkibar tinggi di Teheran. Maknanya sangat jelas, Iran tidak akan berhenti sebelum kematian Ayatollah Khamenei dan ratusan warga sipil terbalaskan sepenuhnya. Di sisi lain, Kongres Amerika sedang bergerak untuk membatasi kekuasaan Trump melalui pemungutan suara bersejarah. Senator Tim Kaine mengecam keras bahwa Trump telah melangkahi wewenang Kongres dengan mendeklarasikan perang ilegal yang bodoh. Donald Trump kini terjebak dalam jaring laba-laba yang ia buat sendiri bersama Netanyahu. Kebohongan demi kebohongan telah terbongkar, dari rumor nuklir palsu hingga pengkhianatan terhadap sekutu lama. Apakah ini akan menjadi akhir dari karier politik Donald Trump? Ataukah Amerika akan hancur dari dalam karena dipimpin oleh seorang presiden yang tampaknya lebih takut pada Netanyahu daripada pada rakyatnya sendiri? Dampak dari perang pesanan ini sudah mulai terasa di dompet warga dunia. Ketidakpastian ekonomi dan bayang-bayang kekalahan militer Amerika telah mengubah peta geopolitik selamanya. China dan Rusia kini mengamati dengan tenang saat Amerika sedang menghancurkan dirinya sendiri dari dalam. Kita semua kini menjadi saksi sejarah runtuhnya sebuah hegemoni yang dibangun di atas pondasi kebohongan. Bagaimana menurut kamu? Apakah Trump benar-benar memiliki rahasia gelap yang disandra oleh Israel? Dan apakah langkah Spanyol serta negara Arab untuk menjauh dari Amerika adalah keputusan yang tepat? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa untuk menyukai video ini dan membagikannya, agar dunia tahu kebenaran yang sedang disembunyikan. Tetaplah waspada, karena sejarah sedang ditulis ulang di depan mata kita.